قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين رضي الله عنكم اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما أعلم لا أعلم. Beliau Imam Al-Haddad mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 hal yang beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ilham akan petunjuk, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala yang namanya taufik dan juga hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada sesuatu yang lebih mahal yang turun dari langit. Anugerah, karunia, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala setelah nikmat iman dan Islam, setelah nikmat menjadi bagian besar dari kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat yang lebih besar daripada nikmat hidayah. Ajaddu ma nazala minas sama at-taufiq. Paling mulianya, paling mahalnya, paling afdalnya sesuatu yang turun dari langit itu namanya taufik, hidayah. Taufik hidayah itu adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita melakukan kebaikan dan menjauh dari kemaksiatan. Maka tentu kalau sudah datang yang namanya bantuan Allah, apa yang susah menjadi mudah, apa yang berat menjadi gampang, pasti itu. Ditolong manusia aja dari yang susah menjadi mudah, dari yang berat menjadi ringan, apalagi dibantu oleh Allah yang maha kuasa, yang maha kuat. Tentu tidak ada sesuatu yang kalau sudah kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala lantas menjadi berat. Ada. Sholat 1000 rakaat jadi gampang, puasa setiap hari jadi gampang, sedekah misal dia dapat uang sehari 1.100.000, dia ambil 900.000-nya disedekahkan, jadi gampang. 40 tahun matanya nggak pernah maksiat, bahkan anggota tubuhnya yang lain juga nggak pernah maksiat, jadi gampang. Kenapa? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini nggak mungkin bisa taat, nggak mungkin bisa menjauh dari kemaksiatan kecuali karena sebab hidayah. Kita sebagai manusia bisa taat atau menjauh dari kemaksiatan bukan karena kekuatan fisik, bukan karena kesempurnaan fisik, bukan karena banyaknya harta, bukan karena tingginya jabatan. Enggak. Kita bisa taat, menjauh dari kemaksiatan, nggak ada lain kecuali karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang nggak punya kaki, ada orang nggak punya kaki tapi sholat, ada orang punya kaki tapi nggak sholat. Yang nggak punya kaki dapat hidayah, sholat. Yang punya kaki nggak dapat hidayah, nggak sholat. Nggak semua orang kaki punya kaki sholat, nggak semua. Malah kadang-kadang yang nggak punya kaki sholatnya bukan hanya sendirian di rumah, pergi ke masjid sehari 5 waktu ngesot sudah sehari 5 kali, bayangkan. Yang punya kaki belum tentu. Kenapa? Karena yang nggak punya kaki dapat hidayah, yang punya kaki nggak punya hidayah, nggak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran, nggak tergantung mata. Baca Quran nggak tergantung mata. Kita punya mata, apa kita baca tuh Al-Quran? Berapa banyak saudara kita, maaf, yang matanya buta, tapi jangankan baca Quran, hafal Quran. Jelas nih ya? Berarti baca Quran, hafal Quran nggak tergantung mata. Buktinya saudara kita yang buta, jangankan baca, hafal. Subhanallah. Kenapa? Mereka dapat hidayah, kita nggak dapat hidayah. Dermawan bukan tergantung harta. Kadang-kadang yang nggak punya harta tapi karena kaya hati, loman dia. Dermawan, perhatian, peduli, padahal dia sendiri juga butuh diperdulikan sama orang, butuh untuk diperhatikan sama orang. Tapi karena dia dapat hidayah, miskin harta tapi kaya hidayah, loman. Kaya harta tapi miskin hidayah, medit. Semua tergantung hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pejabat, belum tentu jujur, adil, amanat, enggak, belum tentu. Kadang-kadang yang nggak punya jabatan apapun, nggak jadi siapapun, bisa jujur, nggak nyolong timbangan, misalnya, nggak memanipulasi data, misalnya, nggak ngentitan, itu jujur.
nggak korup. Itu jujur. Nah, makanya orang yang dapat hidayah, sehingga dari hidayah itulah dia bisa menjauh dari kemaksiatan, dia bisa melaksanakan ketaatan, adalah orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Pernah saya bahas di sini ya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mereka yang mendapatkan hidayah adalah mereka yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah nikmat iman dan Islam, nikmat menjadi umat Nabi Muhammad, maka nikmat hidayah adalah nikmat yang paling mahal. Karena nikmat hidayah dan nikmat yang paling mahal, nggak sah sholat kita kalau kita nggak baca ihdinas siratal mustaqim. Fatihah itu ada 7 ayat. 5 ayat pertama ujian, 2 ayat terakhir doa. Doa pertama apa? Ihdinas siratal mustaqim. Kita kalau kunut, bagi yang biasa kunut, bacanya yang pertama apa yang kita minta? Allahumma hdina fiman hidayah. Nabi minta 4 perkara. Yang pertama kali beliau minta apa? Al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Minta hidayah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Ya Allah, tampakkan kepada kami yang hak adalah hak, kemudian Engkau berikan rezeki kepada kami hidayah untuk bisa mengikutinya. Wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Ya Allah, tampakkan kepada kami yang batil adalah batil, yang salah adalah salah, dan berikan kepada kami rezeki untuk bisa menjauhinya. Enggak semua orang tahu yang hak adalah hak lantas bisa mengikutinya. Enggak semua orang tahu salah adalah salah kemudian bisa menjauhinya. Enggak, tergantung apa? Dapat hidayah enggak jadi dong? Hidayah rezeki. Hidayah ini rezeki. Maka sebagaimana rezeki yang lain kita cari, hidayah lebih pantas untuk kita cari. Duit kita cari. Kadang sebagian orang jabatan dicari, jodoh dicari, keturunan diusahakan. Ada upaya, ada usaha, ada ikhtiar. Hidayah lebih pantas untuk diupayakan. Habis waktu, tenaga, pikiran kita semuanya untuk hidayah bukan suatu hal yang rugi. Tapi kadang-kadang habis waktu, tenaga, pikiran untuk mengejar harta, mengejar jabatan, banyak ruginya. Malah kadang-kadang stres. Tapi kalau kita mengupayakan ikhtiar, berikhtiar untuk mendapatkan hidayah taufik, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu dimudahkan jalan kita menuju surga, itu bukan satu hal sia-sia, malah pasti mendapatkan keuntungan. Kalau rezeki duit nggak ditunggu, dicari. Jodoh nggak ditunggu, dicari. Keturunan nggak ditunggu, diusahakan. Kenapa hidayah harus ditunggu? Kenapa hidayah harus ditunggu? Pilih mana? Hidayah apa duit? Duit aja dicari kok. Hidayah. Karena kita sendiri yang pilih. Hidayah apa duit? Hidayah. Kalau duit aja kita cari, hidayah lebih pantas untuk dicari. Kenapa? Karena dari hidayah kita bisa masuk surga, bukan karena duit. Bukan karena duit. Bukan karena harta. Bukan karena tingginya jabatan. Jenderal bintang 4 belum tentu masuk surga. Kita bukan siapa-siapa, mungkin masuk surga. Kenapa? Mungkin kita dapat hidayah, yang jenderal belum tentu dapat hidayah. Ya, surga tidak dinilai daripada pangkat, harta, dunia, isi garasi, isi lemari. Seberapa kaya kita dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nih, surga harapan kita. Harapan kita adalah surga. Surga mahar. Ada maharnya surga itu, enggak gratis. Apa maharnya? Husnul khotimah. Mati dalam keadaan baik. Mati itu enggak ada 2. Enggak ada 3, cuma 2. Kalau enggak baik buruk, kalau enggak husnul suul. Nggak ada, matinya nggak husnul, nggak suul, nggak ada. Pasti sudah. Mati kalau nggak dalam keadaan taat, ya mati dalam keadaan maksiat. Mati dalam keadaan ingat kepada Allah, ataukah mati dalam keadaan lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas itu sudah. Maharnya surga husnul khotimah. Maharnya husnul khotimah ada apa? Istiqomah. Yamutul mar'u ala ma'asya alaih. Seseorang itu mati tergantung kebiasaan hidupnya. Kita kadang-kadang melihat ada orang mati husnul khotimah. Wah, Masya Allah ya, fulan itu meninggal husnul khotimah. Amalan terakhirnya baca Quran. Kepingin gak kita mati baca Quran? Kepingin. Pulang baca Quran gak? Nah, itu gambaran. Kita kadang-kadang melihat ada orang punya mobil bagus. Aku iso asik. Wah, saya akan berusaha sedemikian rupa punya mobil sebagus dia, atau kalau perlu lebih bagus. Rumah, melihat tetangga dibangun renovasi, Masya Allah rumahnya bagus. Iso aslinya. Tak nabung mulai sekarang.
Saya akan punya rumah sebagus dia atau lebih bagus dari dia. Ada doa, usaha dan ikhtiar. Kan begitu ya? Husnul khotimah kenapa cuma kepingin? Kenapa cuman doa? Kenapa cuman harapan? Kenapa nggak diupayakan? Kenapa tidak diusahakan? Ngelihat rumahnya orang kepingin punya doa usaha. Ngelihat mobilnya orang kepingin ada doa. Ngelihat orang husnul khotimah dungotok. Standar ganda nih. Standar ganda. Harapannya surga, dari mobil itu surga. Dari rumah itu surga, dari hidayah. Melihat ada orang mati husnul khotimah, iktikaf di masjid. Pasti kita kepingin meninggal di masjid. Pasti sudah. Siapa yang nggak kepingin? Cuma setelah itu kita masuk masjid nggak? Nah, itu gambaran itu. Dunia kita kejar, bersaing. Tapi kalau untuk husnul khotimah kepingin tok gitu. Kata seorang ulama, kalau ada orang menyaingi kita dalam urusan dunia untuk direken. Tapi kalau ada orang menyaingi kita untuk nyelip kita nanti di surga, rekenan. Jangan mau diselip surga, disi-disian. Tapi kalau urusan dunia, apa-apa. Sing ngatur Gusti Pengiran lah, kasugi yo sugi, ada kagak yo gak, sudah pernah kita bahas. Selesai. Tenang aja urusan dunia. Iya, getu-getunya kita urusan dunia, enggak ada sugi. Kita berpaling, noleh dari dunia, bukan noleh ke dunia, berpaling dari dunia, noleh dari dunia, enggak buat kita melarat. Enggak ngefek itu semuanya. Punya enggak punya sama. Saya tanya, Anda punya uang 1.000 sama kehilangan uang 1.000, sama enggak? Sama. Bingung. Enggak, dikasih uang 1.000 sama orang, seneng, biasa. Kehilangan uang 1.000, biasa. Kenapa? Karena 1.000 bagian daripada dunia cuma di tangan, nggak sampai di hati. Ditaruh cuma di tangan, nggak sampai di hati. Duwe, alhamdulillah. Kan duwe ya gak apa-apa. Kenapa 1.000? Sama, mau 1.000, 100.000, 1 juta, dunia maksudnya jangan ditaruh di hati. Cukup di tangan. Duwe kan duwe bodoh. Duwe alhamdulillah. Kan duwe gak apa-apa. Selesai. Itu urusan dunia. Itu urusan dunia. Permasalahannya dunia ini yang sering membuat orang itu tercegah dari hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Nggak mau sholat karena dunia, nggak puasa karena dunia, buka auratnya, bahkan menjual harga dirinya, mempertontonkan aurat tubuhnya karena dunia. Nggak ada lagi. Mana ada orang mau melakukan itu gratisan? Nah, ada karena dunia. Ada harapan yang dia cari, ada target yang dia cari. Dari nggak sholatnya dia, dari nggak puasanya dia dan seterusnya. Ada bagian dunia yang diharapkan itu ada. Makanya kalau rezeki yang lain kita cari, maka hidayah lebih pantas kita cari. Jelas ya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda begini, "Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum lanafahat." Allah itu setiap hari punya anugerah. Jelas terbukti. Buktinya kita sekarang panjang umur, sehat, afiat, selamat, anak istri alhamdulillah sehat walafiat, selamat semuanya. Alhamdulillah. Jelas nih ya? Setiap hari Allah punya pemberian anugerah karunia. Ala inna li rabbikum ya ayyami dahrikum lanafahat ala fata'arraduha. Kata Nabi apa? Jemput hidayah dari Allah. Cari anugerah dari Allah. Jangan pasif, jangan ditunggu. Cari. Untuk nafahat, hidayah, anugerah, kepentingan akhirat, hajat akhirat, cari kata Nabi. Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum lanafahat ala fata'arraduha. Barangkali kata Nabi sekali-kalinya kalian cari hidayah, dapat hidayah, kalian mati nggak celaka selamanya. Mari. Begitu taat, mati. Husnul khotimah. Selesai sudah. Mungkin saya pernah cerita di sini. Di Australia ada seorang mu'alaf. Ada seorang perempuan kerja di bar pramusaji. Wah, pakaiannya, pergaulannya, kebiasaan hidupnya luar biasa. Pulang menjelang pagi jam 5 atau jam setengah 6 menjelang pagi. Oh namanya bar. Pagi tutup, tengah malam buka sampai subuh. Pulang. Ketika pulang di tengah jalan, dia ngeliat ada seorang, ada perkumpulan pengajian muslimah. Nggak banyak, mungkin 5 orang misalnya. Penasaran, ngopi perempuan, ngopi dengarkan. Ternyata yang dibahas adalah bagaimana perempuan itu dijaga kehormatannya dalam Islam. Dijaga kehormatannya dalam Islam. Dia mikir, kok hebat ya orang Islamnya. Apa yang dimakan diatur, apa yang dia pakai diatur,
Apa yang harus dia lakukan diatur semuanya. Kok hebat ya orang Islamnya. Perempuan seperti ratu, perempuan dalam Islam. Ratu gimana? Lebih sering di istana apa di pasar? Diatur. Perempuan dalam Islam itu lebih baik di rumah. Rumahnya, miniatur surga bagi perempuan muslimah itu adalah rumahnya. Isok merumat omah sak isini. Ya anaknya, ya suaminya, surga bagi dia. Apa nggak boleh ratu keluar dari istana? Oh boleh, tapi lebih banyak di istana daripada di luar istana. Namanya ratu. Perempuan muslimah juga begitu, lebih baik banyak di rumah daripada di luar rumah. Nggak keluar kecuali untuk kepentingan akhirat juga. Kenapa? Urusan dunia udah dihandle sama suaminya, selesai. Ratu gimana? Diatur pakaiannya. Iya. Anda boleh cek di Google atau di malah video itu bentuknya di YouTube. Ya, Raja Austria tahun berapa? Subhanallah. Istrinya cadaran, tertutup. Ketika ditanya diwawancarai, kenapa? Loh, lah bojoku, bojone rojok itu loh ambek rakyat. Istri saya ini ratu, masa mukanya dilihat oleh orang lain? Khusus orang spesial nih. Nggak ada yang menikmati wajahnya, bahasa kita auratnya, kecuali saya suaminya, raja, ratu. Di mana letak kemuliaannya raja? Kalau ternyata bisa melihat kecantikan istri saya ratu, ternyata orang lain juga bisa melihat. Oh, jatuh kemuliaan saya sebagai raja. Lihat, non muslim atas dasar logika, bukan atas dasar iman. Lah kita ini sudah punya iman, tapi logika nggak dipakai kadang-kadang. Akal anugerah nggak dipakai. Saya mau tanya, ada lemper, yang satu dibungkus, yang satu dibuka bungkusnya, daunnya nggak terbungkus. Kira-kira yang namanya laler lebih suka yang mana? Yang dibungkus apa yang terbuka? Sudah. Ngerti nggak sampai di sini? Perempuan yang tertutup auratnya, insya Allah dapat laki-laki yang baik. Bukan laler, tertutup kok. Jelasin ya. Tapi kalau lemper itu dibuka, sama perempuan kalau dibuka auratnya, yang mendekat laler. Laler gimana? Kalau sudah mambu, kalau sudah bau, kalau sudah basi itu lemper, dimakan sampai habis, ditinggal. Nah, ada lemper mambu gara-gara laler, kemudian lalernya ngentek sampai entek. Ya, ada tinggal dulu mambu tinggal. Sama. Hati anak-anak perempuan kita. Jaga auratnya mereka. Lemper diregani lah, maksud lemper dibungkus, anak gak dibungkus. Tuh Raja Austria berpikir seperti itu atas dasar logika, bukan atas dasar iman. Kita coba iman, pakai logikanya. Kemudian apa? Ratu keluar dari istana, dikawal nggak? Kawal, mana ada keluar sendiri? Ratu kok keluar sendiri? Ada. Ratu mana keluar sendiri? Dikawal. Perempuan keluar dari rumah, wajib dikawal oleh mahramnya, suaminya kan, anaknya kan, saudaranya kan, keponakannya kan, pamannya kan, atau perempuan-perempuan yang terpercaya. Dikawal. Jadi siapa bilang Islam ini ngekang perempuan? Nggak ngerti sih. Belajarnya mungkin dari omongannya orang nggak punya ilmu agama. Tercuci otaknya, brainwash. Coba kalau belajar, oh iya ya. Nah, singkat cerita, pramusaji dari itu, perempuan dari itu, mendengarkan itu, subhanallah, hidayah sudah dari Allah. Terbuka hatinya, terbuka pikirannya. Kemudian akhirnya apa? Singkat cerita masuk Islam. Subhanallah, masuk Islam. Memang kadang-kadang mu'alaf itu Pak lebih taat daripada kita yang muslim dari lahir. Sering itu saya jumpai itu. Kalau sholat nangis. Kita nih mulai lahir nggak pernah nangis kalau sholat. Mu'alaf itu. Misal sekarang perang melawan Yahudi misalnya, orang kafir. Mu'alaf siap, kita mikirkan anakku, bojoku, omaku. Wah, luar biasa kadang-kadang mu'alaf itu. Salut saya kadang-kadang. Imannya luar biasa. Tok, cadaran ini perempuan. Bukan cuma kudungan tok masuk Islam tok, cadaran, jret. Kenapa? Itu yang membuat dia masuk Islam. Perempuan dihormati, diregani, dihargai dalam Islam. Itu yang membuat dia masuk Islam. Akhirnya dia merubah penampilannya total, pakai cadar, tertutup. Ya berhenti otomatis dari kerjanya. Tahu nggak yang terjadi? Seminggu kemudian meninggal dunia. Allah.
Yang saya tangkap, Allah nggak rito setelah dia memeluk agama Islam lama-lama dalam fitnahnya dunia. Allah nggak rito. Cukup seminggu ya, cukup. Yo, apa kira-kira? Mu'alaf itu seminggu. Kan menjemput hidayah itu namanya. Begitu dapat hidayah, nggak celaka selamanya sudah. Husnul khotimah meninggal. Subhanallah. Subhanallah. Jangan ditolak hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk duduknya kita saat ini. Ini adalah cara, skenario, setting cerita dalam kehidupan kita, dalam surat takdir kita untuk bagaimana kita dipilih. Termasuk di antara mereka alladzina an'amta 'alaihim. Alladzina an'amta 'alaihim. Jelas ya? Nah, dunia seringkali menjadi faktor terbesar orang itu lupa untuk menjemput hidayah. Padahal hidayah lebih penting daripada dunia. Saya mau tanya, apakah dunia bisa membeli hidayah? Nah, berarti dunia itu hidayah itu lebih mahal daripada dunia. Ya ada? Buktinya dunia tidak bisa membeli hidayah. Apakah dunia bisa membeli surga? Enggak. Semakin kaya, semakin masuk surga, berpotensi masuk surga? Enggak. Dunia tidak bisa membeli surga. Yang bisa membeli surga adalah hidayah. Berarti hidayah lebih mahal daripada dunia. Lah kenapa yang dunia kita cari, yang lebih mahal nggak kita cari? Kaya tapi pasif daripada hidayah, nak nyari hidayah, akhirnya matinya su'ul khotimah wal iyadu billah. Maka matinya dia adalah akhir dari kenikmatan dunianya, awal dari kesengsaraan nerakanya. Mati su'ul khotimah. Miskin, nggak punya apa-apa, tapi aktif mencari hidayah. Sholat, puasa, zakat, haji, pengajian ini miskin, taat tadi sama Allah, aktif dalam nyari hidayah sampai matinya husnul khotimah. Maka matinya dia adalah akhir dari kesengsaraan dunianya, awal daripada kenikmatan surganya. Beruntungnya orang sudah kaya, aktif cari hidayah sampai akhirnya matinya husnul khotimah. Maka matinya dia adalah perpindahan dari kenikmatan dunia menuju kenikmatan surga. Pindah dong dari kenikmatan yang satu kepada kenikmatan yang lebih. Apes-apesnya orang, maaf, salah wis melarat, gak duwe apa-apa, ngenes, gak sholat, gak puasa. Na'udzubillah min dzalik. Sampai akhirnya matinya su'ul khotimah. Maka matinya dia adalah perpindahan dari kesengsaraan dunia menuju kesengsaraan neraka. Apa sih artinya dunia ini? Seluas apapun rumah yang kita punya, ujung-ujungnya kuburan. Kendaraan kita mahal, limited edition, seluruh dunia miliaran manusia cuman yang punya 10, kita punya, ujung-ujungnya keranda, paling banter ambulan. Bukan mobil itu yang kita pakai untuk ngantar ke kuburan, kerondo, malah ambulan, bukan miliknya kita itu, ambulan itu, motorin uang malah tinggalin. Baju import dari Milan, dari Paris, kapan mati? Kapan? Ada orang mati karena dia kaya, kain kafannya dari Milan, dari Paris juga. Impor juga ada. Ujung-ujungnya apa sih dunia ini? Kafan, keranda, kuburan. Oh, relasi orang-orang kuat, orang-orang terkenal, luar biasa. Presiden kenal, raja kenal, Perdana Menteri kenal, semuanya kenal dia. Oh, isi HP-nya orang-orang top, orang-orang top. Twitternya centang biru semuanya kalau perlu. Kenal semua dia. Kalau sudah mati, relasinya dia terakhir adalah cacing tanah sama kecoa. Mari, ikut dunia, ikut dunia. Itulah dunia. Nggak lebih daripada itu. Makanya, iya, ada video beberapa waktu yang lalu sempat viral. Sempat viral. Kejarlah dunia. Kalaupun dapat, pasti nggak banyak. Kalaupun banyak, pasti nggak puas. Kalaupun puas, pasti nggak selamanya. Soge modeli opo, menikmati ya mari. Selesai sudah. Amat. Cari surga. Kalau dapat, sudah banyak. Nggak ada barang sedikit di surga itu. Sudah banyak puas, nggak ada orang masuk surga nggak puas. Sudah puas selamanya, nggak ada orang masuk surga kemudian keluar, itu nggak ada. Masuk neraka keluar ada. Tapi kalau masuk surga terus keluar nggak ada. Salah wasis. Selama-lamanya itu sudah. Karena itu mustahil kita husnul khotimah kalau tidak diawali oleh hidayah. Mustahil.
Kita kalau cari surga, pastikan enggak bertambah umur kita kecuali tambah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pastikan itu. Setiap saat. Nyari duit gampang apa susah? Mau kaya nih kita, mau kaya, gampang apa susah? Susah. Kalau gampang sekarang kepingin kaya besok kaya langsung. Tapi kalau menjemput hidayah masa susah? Enggak. Mulut diem, nyebut astagfirullah. Nyebut hidayah itu sudah. Dia selangkah lebih maju menuju surga itu sudah. Selangkah lebih jauh daripada neraka, selesai. Selesai. Ada Jumatan kotak amal misalnya 5.000, 10.000, berapapun yang kita mampu. Pokoknya ikhlas. Wis cemplung no. Jemput hidayah itu. Jemput hidayah. Kapan mau taat sudah mikir. Maksiat mikir. Kita enggak maksiat enggak mikir kapan taat? Ya apa ya? Lu ya apa ya? Mau taat kok. Mosok ini surga. Mlebu gak ya? Lu surga ditawani surga, mlebu gak ya? Lu ya apa sih? Neraka gak mikir, nyemplung, ngejuk. Bukan begitu dong. Kotak amal lewat. Sedekah bukan. Lu kok mikir guys? Get no. Yang penting kita mampu. Anak istri tercukupi nafkahnya mereka. Ikhlas selesai. 5.000, 10.000, 50.000, 1.000 terserah. Kasih. Seminggu sepisan ya kok. Ibarat begitu. Seminggu sepisan. Apa gara-gara sedekah kita miskin? Ada miliaran manusia. Gini sih sugih. Terus kakek sedekah kan melarat. Oh no. Gak ada miliaran. Mulai zamannya Nabi Adam kalau belum. Sampai nanti kiamat. Gak ada orang gara-gara sedekah melarat. Gak ada. Jadi gampang jemput hidayah ini. Menjauh dari neraka, maju ke surga gampang. Jemput hidayah. Mulut diem, istighfar. Mata merem, tapi gak ngantuk, buka Quran. Walaupun 1 ayat, 2 ayat, 7 ayat, 10 ayat, berapa menit? Ada teman kita rokokan, kita mungkin sudah berapa lembar itu kita baca. Dia belum selesai dari rokoknya. Gampang jemput hidayah ini. Gampang jemput hidayah. Gak bodoh duit. Gak ngeluarkan keringat. Sholat, bodoh duit. Enggak. Ngeluarkan keringat. Enggak. Capek. Enggak. Ada semua. Jelasnya. Kita dicukupi dunia oleh Allah sebetulnya sudah lebih dari cukup. Tapi Allah tuntut ibadah kepada kita. Allah tuntut ibadah kepada kita. Sebetulnya kita melakukan lebih daripada itu bisa. Dunia Allah cukupi kita lebih dari cukupnya. Buktinya apa? Coba cek isi lemarinya kita pakaian, lebih dari cukupnya enggak? Lemari sepatunya kita lebih dari cukup enggak? Kadang-kadang isi garasinya kita lebih dari cukup enggak? Lebih dari cukup. Sebaliknya, ibadah yang Allah wajibkan kepada kita melakukan lebih, bisa itu. Barusan kita sholat isya 4 rakaat, misal 5 rakaat, nggak sih? Nggak bisa ya? 6 rakaat nggak bisa? 8 rakaat bisa. Nah, karena itu jangan sampai dunia yang sudah dicukupi lebih-lebih oleh Allah menjadi faktor terbesar yang membuat kita malas untuk ibadah. Nah, keliru. Dunia ini sudah lebih dari cukup sebetulnya. Wis, percayalah sama Allah. Buktinya kita sampai sekarang nggak mati kelaparan kok. Anak kita, istri kita juga masih sekolah terus. Wis. Tinggal bagaimana kita upayakan kemampuan kita untuk lebih taat dan beribadah kepada Allah. Kenapa Allah wajibkan kepada kita sesuatu yang kita melakukan lebih daripada itu bisa kita. Maka optimalkan. Maka maksimalkan. Itu hadirin hadirat semoga Allah Subhanahu wa taala bertahap ya, bertahap ada 3 doa di situ. Yang pertama tentang hidayah, yang kedua tentang bagaimana Al-Imam Al-Haddad minta perlindungan daripada nafsunya beliau sendiri. Termasuk kita sudah kita bahas masalah nafsu. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita bahas tentang bagaimana ikhlas. Bagaimana pentingnya kita ikhlas. Ikhlas ini berkaitan sama niat. Ya, niat adalah fondasi. Bagaimana mungkin ada bangunan yang kuat kalau dibangun di atas fondasi yang rapuh? Sama niat, keikhlasan itu adalah merupakan fondasi daripada sebuah amal. Makanya dikatakan innamal a'malu binniyat. Amal semuanya sah enggak sahnya tergantung niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Apa yang dia kerjakan daripada ketaatan, banyaknya pahala yang dia dapat tergantung niatnya. Semakin kaya niat, semakin banyak pahalanya. Begitu juga dengan kemaksiatan, semakin banyak niatnya dia dalam keburukan, ya semakin besar dosanya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah tetap hidayah buat kita semuanya. Alhamdulillah. Mas apa namanya? Mas David. Dari mana aslinya Mas?
Gadang, masya Allah, malang ya. Gadang yang berapa ya? Gandang. Lo kenal anta? Kurang tahu. Oh kurang tahu. Asli situ apa? Mendatar. Oh mendatar. Aslinya? Sumatera. Oh Sumatera lantas. Berapa tahun main malang? SMP. Dari SMP ya, sama keluarga ada di sini. Masya Allah. Kerja di hotel. Masya Allah. Chef ini kayaknya nih. Iya. Masya Allah. Ini mau syahadat nih. Ada cerita nggak di balik kenapa Mas David ini kok mau masuk Islam? Karena waktu itu kedua orang tua saya itu memang almarhum tapi saya itu Kristen. Oh Kristen. Kami saya Muslim. Iya. Kebetulan kita itu 3 bersaudara. Mm-mm. Waktu masih kita kecil itu memang papi saya memang lebih fokus ke anaknya untuk itu dulu. Bila mana nanti ketika anaknya juga besar itu membebaskan anaknya mau ikut papi atau enggak. Oh gitu. Memang saya ini sudah dari dulu menginginkan mau ikut ke mami. Memang mami saya itu sempat banyak ngasih kode-kode gitu baik ke teman saya, Rafa dan sebagainya, bahkan sama saudara. Tapi saya sendiri ini apa ya, merasa tidak ada yang mentoring saya, ngajak saya. Cuma saya berusaha untuk beberapa kali itu saya berusaha untuk mendatangi ustaz sampai ke pesantren. Cuman apa ya, saya takut apa ya, maksudnya belum dalam artian belum siap untuk saya itu butuh sosok yang meyakinkan saya gitu. Dan saya juga menahan pada akhirnya beberapa tahun yang lalu itu mami saya itu kayak apa ya, mengharapkan sosok anak itu yang bisa ikut. Iya. Nah, terus pada akhirnya saya ketemu sama calon istri saya dan kebetulan mamanya itu baik banget sama saya, welcome. Saya menceritakan semua. Dan pada akhirnya singkat cerita mamanya calon saya ini mengantarkan saya sampai sini. Dan saya juga sudah sempat sonding sama saudara dan sama mami saya sendiri. Saya mau mualaf di tahun ini. Dan alhamdulillah respon dari keluarga besar saya itu mendukung. Sudah. Alhamdulillah. Ayo bismillah. Alhamdulillah. Tambah dulu. Mudah-mudahan menjadi keluarga dunia akhirat sampai di surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Syahadat dulu Mas ya. Mas Dian, syahadat dulu. Iya, dulu. Tak pakai mic enggak? Langsung kan? Mas. Langsung aja. Kan ditutup. Oh, iya tenang aja. Ayo, bismillah. Di apa namanya? Ditirukan. Oh ya. Saya baca bahasa Arabnya, nanti di akhir saya artikan, ditirukan juga. Asyhadu Allah illallah asyhadu Allah ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Raditu billahi rabban wabil islami dinan wabi Muhammadin nabiyan. Saya ridha, saya puas bahwa Allah sebagai Tuhan dan agama Islam sebagai agama dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Isa al-Masih adalah makhluk Allah, hamba Allah, Nabi Allah, utusan Allah, bukan Tuhan. Masya Allah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'al muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana taqabbal du'a wa barik lana bi auladina wa la tadurrahum wa fiqna wa fi ta'atika warzuqna birrahum wa barik lana bil halal wal ma'ad wal ahli wal iyal bi rahmatika ya karim ya muta'al waftah alaina wa ala auladina wa ala dhurriyyatina
وافتحنا بالبر واختم لنا بالحسنى وهو أنت راض بخير وعافية. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وللمؤمنين آمين.